Hai, kembali lagi di Daily Nili. Kali ini saya mau bikin tempe mendoan tapi yang agak beda. Seperti dilihat, saya pakai itu daun kucai yang cukup banyak ya, bukan pakai daun bawang. Di sini saya perlu 2 tepung terigu, tepung terigu protein sedang. Lalu pakai tepung beras yang lebih banyak daripada si tepung terigunya. Bumbunya juga gampang, tapi saya nggak pakai kunyit kali ini. Saya cuma pakai bawang putih yang sudah di mix sama bukan ketumbar, tapi kemiri. Lalu saya masukin juga ketumbar. Mereka ini kalau untuk di gorengan yang gurih gitu, itu mereka perpaduan yang benar-benar cocok banget. Nah, tadi saya pakai juga lada sedikit, garam, dan mecin sedikit juga. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih kok pakai daun kucainya itu banyak banget? Chive atau daun kucainya itu ya banyak. Alasannya adalah di rumah ini kita suka daun bawang dan kucai. Jadi kalau untuk gorengan kita selalu pakai daun bawang yang banyak atau daun kucai yang banyak. Begitu juga di telur dadar. Terutama di anak-anak saya. Mereka itu agak kurang suka gitu dengan sayur yang warnanya hijau. Nah, tapi anehnya daun bawang dan daun kucai ini mereka tuh suka banget, terutama kalau misal dibikin pancake atau dibikin kayak gini, tempe goreng, tahu goreng, dipakein chive-nya ini banyak, mereka suka. Bagi saya itu diet yang paling susah adalah menghindari yang namanya gorengan. Karena kayak misalkan gorengan, tempe, tahu, atau bakwan itu udah pasti ada juga ya, apalagi pas lagi puasa. Lalu sambal pakai goreng juga. Ayam goreng, ikan goreng, semuanya, dan itu paling susah menurut saya. Sebetulnya kalau untuk daun kucai ini mereka itu rasanya sama aromanya itu hampir enggak terlalu terasa gitu ya daripada daun bawang. Cuman karena anak saya suka dan dia ini lebih berserat gitu, jadi saya pilihnya untuk pengganti sayurnya dia yang kadang-kadang suka pilih-pilih dengan si kucai ini. Beda kalau ketika kita pakai daun bawang yang banyak, itu wanginya tuh udah bener-bener ketahuan kalau itu daun bawang yang digoreng gitu ya. Oke, ini saya bolak-balik dulu si tempenya supaya tepung yang berbumbu itu agak rata. Nah, di atasnya ini saya tumplekin deh tuh si daun kucainya agak lebih banyak, tapi hanya satu sisi ya. Saat digoreng itu yang yang lebih dominan itu bau koriandernya sama garlicnya ketimbang si kucai. Beda kalau misalkan kita pakai si daun bawang yang lebih banyak sebagai pengganti kucai. Pasti yang kecium itu aroma daun bawang yang lebih kuat.
Saya goreng sampai cukup kecoklatan aja, jangan sampai coklat banget karena nanti si daun kucainya ini malah jadi gosong dan agak-agak pahit buat anak-anak. Kalau saya bikin mendoan dengan kucai atau daun bawangnya yang sedikit, anak-anak saya itu mungkin sedikit juga makannya gitu, makan si tempe mendoan ini. Tapi kalau saya pakein kucainya atau daun bawangnya yang jubel kayak gini, itu mereka bisa habis gitu, bisa ambil lagi, ambil lagi. Jadi ini mungkin salah satu tips untuk kalian semua yang punya anak kecil yang masih agak susah untuk menerima sayuran, tapi saya nggak tahu juga ya apakah bagus jika sayurannya itu memang digoreng begitu ya. Tapi kalau menurut saya, selagi anak-anak saya makan sayuran, walaupun itu digoreng, asal nggak sampai yang hangus, garing, terlalu garing gitu, menurut saya ya sudahlah. Oke, ini saya menggorengnya 2 kali gorengan. Tapi untuk yang tempe terakhirnya itu kucainya kehabisan, jadi gak apa-apa. Kalau untuk tempe mendoan sebetulnya aslinya itu dia kan tipis ya, terlalu tipis banget. Jadi adonannya justru yang tebal gitu ya. Tapi kalau di sini saya nggak bikin tempenya itu terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, jadi sedang aja. Ketika dimakan, bagian tempe dalamnya juga terasa udah mateng, nggak yang rasa-rasa tempe mentah gitu. Kalau misalkan kalian rajin, boleh juga sebelum tempenya itu diproses, kalian di steam dulu atau dikukus dulu. Tapi untuk saya lebih suka semuanya itu yang simple, kalau bisa sesimpel mungkin. Seperti kelihatan ya di masakan-masakan saya, masakan yang susah saya bikin aja jadi nggak rumit gitu. Contohnya kayak masakan-masakan Padang itu menurut saya itu rumit untuk saya yang awalnya nggak bisa masak. Nah mungkin kalian juga yang nonton mungkin sama seperti saya atau mungkin juga enggak, itu pilihan ya. Oke, itu tadi resep saya, si tempe mendoan dengan kucai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, thanks for watching, dan assalamualaikum. Oh ya, untuk menu-menu yang 2 itu ada di video-video sebelumnya. Nanti saya tulis linknya di bawah. Thanks for watching, assalamualaikum.